kita diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul kembali pada hari ini dan diberikan kesehatan Bapak semuanya. Jadi saya langsung sampaikan untuk hasil pencarian kita dari hari pertama hingga hari ini. Memang kita belum membuahkan hasil, Bapak. Saya menyampaikan sungguh besar ya untuk permintaan maaf. Kami belum bisa membawa keluarga korban, membawa korban ke keluarganya, sehingga masih rasa penasaran keluarga juga belum terobati apakah masih hidup atau sudah meninggal seperti itu. Tapi dengan hasil upaya kita seperti ini, kita juga tidak bisa memungkiri Bapak-bapak semua, kita melaksanakan operasi SAR ini sudah semaksimal kita mungkin dengan ketersediaan alut yang terbatas, dengan personil juga yang terbatas juga, Bapak-bapak, tetap juga tidak membuahkan hasil. Jadi setelah hasil evaluasi kita ini dari hari pertama hingga hari ini, kita terus melakukan evaluasi, Pak. Dengan kondisi alut, Pak ya, dan cuaca juga yang tidak mendukung, pencarian operasi ini sudah tidak efektif lagi. Ya, jadi akhirnya kita untuk memutuskan pencarian ini dihentikan. Bukan berarti semerta-merta kita tidak melakukan operasi SAR. Kita lakukan pemantauan, Pak. Pemantauan dengan instansi-instansi yang terkait. Kita sudah mapelkan ke HNSI yang di Panimbang, kita sudah mapelkan juga kepada aparat yang ada di TMK yang memang lokasinya cenderung lebih dekat di tempat kejadiannya, seperti itu. Jadi adapun informasi ada yang menemukan ciri-ciri dari barang atau ini korban, operasi SAR bisa dibuka kembali. Pihak keluarga untuk putus asa, Bapak ya, kita sudah mapelkan informasi ini, kejadian ini, dan dari Sumur ke Tanjung Lesung, Panimbang hingga Labuan ini seluruh nelayan itu sudah mengetahui semuanya adanya korban kejadian ini, seperti itu. Untuk penyampaian saya cukup. Apakah ada dari Bapak semua yang menyampaikan sesuatu? Silakan. Ini dari Mas KBNI ya, mempertanyakan ya, pencarian kan pos atau SOP-nya kan di 7 hari kayak sampai dengan hari ini itu udah maksimal di 7 hari atau memang baru 6 hari karena dipotong 1 dan 2 hari istirahat juga ya. Apakah dengan kendala yang tadi disebutkan, sedangkan sudah dipotong waktu 2 hari, apakah memang sudah ambil keputusan udah off atau memang akan ada rencana pencarian lagi seandainya ada permintaan dari pihak keluarga korban? Ya, terima kasih Pak ya. Jadi sangat ini yang seperti yang saya sampaikan tadi Pak, dari hasil evaluasi kita dari pencarian hari pertama hingga hari ke-5 ini Pak, pencarian ini sudah tidak efektif lagi. Dari kendalanya itu seperti alut yang saya sampaikan, kemudian dengan cuaca dan gelombang yang saat ini terjadi Pak. Jadi dengan hal seperti itu kita memutuskan untuk menghentikan pencarian ini. Tidak berarti pencarian ini berhenti. Kita tetap melakukan pemantauan seperti itu dengan cara ya bahwasanya ada terjadi kejadian seperti ini kita mapelkan ke seluruh instansi-instansi yang terkait. Apabila mereka menemukan tanda-tanda korban, bahkan korban tersebut bisa melaporkan ke kita dan operasi SAR bisa kita gelar kembali. Selama berapa hari untuk pemantauan pasca pencarian? Untuk tahap sekarang kita pemantauan sampai 7 hari, nanti ditambah lagi hari selanjutnya tetap kita pantau terus dan kita terus berkomunikasi dengan aparat-aparat yang terlibat. Adapun bapak-bapak atau petugas dari TNUK itu SOP tetap di 20 hari ke depan yang kemarin kita bisa. Ya, betul.
Ya soalnya gini, kemarin kan setelah pencarian kedua ya, saya ketemu dengan uaknya, uak si korban nanya Oh iya. dengan saya di jalan, bro gimana? Oh, ya, saya jelasin, kayaknya ini bapak-bapak pencari lagi istirahat dulu, tapi kemungkinan malam ini kita akan merapat, berhubung ada suatu dan lain hal, kita semalam nggak bisa kesini, makanya kita hubungi via WA ya Pak Hadi ya. Mungkin lagi kecapean, akhirnya saya chat aja gitu, yang akhirnya kan dibalas pagi-pagi, ternyata sudah sesuai SOP yang dikatakan tadi sama Pak Indra ya, Iya. gitu, bahwa kita udah nyebar ke tim sampai di sumur segala macam. Nah itu saya sampaikan ke Pak RW ya, selaku warga terdekat juga aparatur desa yang bisa menyampaikan nanti tuh kenapa bisa seperti ini gitu. Khawatir apa yang saya sampaikan itu menjadi ketidakpuasan dengan pihak keluarga gitu. Makanya saya segera chat Pak Hadi, jika ada jawaban seperti itu ya kita sampaikan juga ke beliau gitu sama rekan-rekan. Dan ada pertanyaan dari saya, apakah sudah disampaikan Pak RW ke pihak korban? Kemarin tadi ya sudah saya sampaikan, jadi apa yang perlu saya omongin sama Pak itu saya omongin, bahkan mungkin ya tadi yang dibilang Pak Guru, memang keluarganya sih kurang puas karena patokan kan belum 7 hari, tapi udah saya konfirmasi sama Pak Syep tuh yang bawa, yang punya betul Pak Sapri. Nah Pak Sapri kan akhirnya mah kata yang kemarin pada pulang Rijal, akhirnya untuk pencarian ditutup dulu sampai sekarang. Adapun kata pihak instansi yang lain, kalau ada informasi apa-apa mungkin dia siap merapat katanya, dikarenakan dia udah kehabisan mungkin modal tuh ya, kalau bilang modal. Jadi untuk pencarian kata saya diberhentikan dulu sampai hari ini kata Pak itu ya. Udah itu saya konfirmasi lagi sama pihak korban, akhirnya ya berat nggak berat atau terima nggak terima, si pihak korban atau musibah yang mungkin menerima. Bahkan kemarin tadi juga saya ngomong ke pihak korban sama tokoh masyarakat, jadi untuk rencana malam ini mau diasinin terakhir atau untuk besok mau dibilang kasarnya atau diikhlaskan gitu ya. Jadi mungkin saya nunggu informasi pihak keluarga tadinya, berhubung pihak Pak Iman kontak saya ada pertemuan di sini, akhirnya saya belum bisa musyawarah sama pihak keluarga gitu. Jadi udah saya jelasin semua yang dibilang Pak Guru, dari Bapak, terus dari saudaranya itu, terus saya ke Pak Sapri, yang mungkin udah deal gitulah informasi untuk hari ini. Ya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ya, menyangkut karena si korban ini warga saya, ya, saya selaku aparat desa, Ya. apalagi dia meninggalnya di laut ya. Ya. Untuk tindakan selanjutnya mengenai asuransi itu bagaimana itu Pak persyaratannya? Karena nelayan itu kan dulu itu pernah ada program asuransi ya untuk para nelayan kan, gitu. Nah kemarin kami akan memperjelasnya itu dengan Pol Airut ya, beserta siapa tuh ada pembilang. Hanya kami kemarin konfirmasi lagi, beliau tidak aktif dengan Pak Ujang ya, katanya mau dengan Pak Pol Airut ya kan gitu. Sampai sekarang saya belum ada informasinya, dan dia katanya insya Allah akan bisa mengurus mengenai asuransinya gitu kan, asuransi kecelakaan di laut gitu. Terkait dengan itu persyaratan apa saja kalau memang ada dari desa itu yang ditempuh, misalkan apakah harus ada surat kematian gitu kan, atau harus ada punya kartu nelayan, Punya kartu nelayan nggak? kartu nelayan. Iya. Nah kartu nelayan itu memang belum saya konfirmasi ya. Kalau masalah KTP kemarin kan yang dipinta KTP-nya ya, fotokopinya. Kalau Pak fotokopi KTP memang ada kan gitu Pak. Nah ini mohon perjelasan Pak, kira-kira seperti apa gitu kan untuk korban ini agar bisa mendapatkan santunan gitu kan, seperti itu. Mungkin mohon maaf saya tambahkan untuk mengenai asuransi ya. Ya. Salah satu persyaratan itu kan kartu nelayan ya. Iya. Mungkin yang lebih jelas itu dari pihak BKP mungkin ya. Mungkin bisa konfirmasi ke BKP apa sudah punya kartu nelayan dengan pihak oleh juga nanti bisa dikoordinasikan. Nanti langkah-langkahnya bagaimana nanti bisa disampaikan. Kemudian saya mungkin menambahkan tadi ya Pak
Ya. Dan mudah-mudahan dari pihak keluarga korban bisa tabah ya. Ya semua kan berharap bisa ketemu ya, bisa ketemu. Tapi mungkin Allah belum berkehendak ya. Operasi SAR itu tetap kita mantau Pak, setelah 7 hari kita pantau. Siapa tahu di kemudian hari ada pihak nelayan atau pihak kapal yang melintas atau dari pihak TUK yang pas lagi patroli di sana menemukan korban, kan bisa melaporkan, baru kita gerakan. Mungkin nanti bisa dijelaskan ke pihak keluarga. Insya Allah bisa jelasin Pak. Nah, mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan. Jadi intinya gini Pak, kalau dari Basarnas itu ya kan bukan berarti pada hari ini selesai untuk pencarian ya kan, tapi dia selalu mencari informasi ya. Iya. Kalau memang misalkan ada tanda-tanda mau ditemukan itu Langsung laporkan. langsung laporkan, dan tim Basarnas juga tidak akan tinggal diam, Iya. bahwa akan selalu berbuat yang terbaik demi kemanusiaan kan. Betul. Terima kasih. Salam. Ya. Itu adanya. Betul Pak. Tambahan dari saya, Pak ya, Pak Fatudin. Jadi ketika saya ketemu dengan duanya, biar kita tidak salah paham ya, gagal paham, apalagi salah kaprah penafsiran ini, karena pihak korban, jangankan pihak korban ya, tetangga korbannya aja yang berempati kepada korban itu akan berpikir terus menerus ketika memang kita mendengar tentang pencarian ini. Iya. Maka pada saat ketemu, dikira saya ucapan saya itu tidak disampaikan ke Pak RW ya, karena saya udah melihat kelelahan nih para tim SAR, Pol Airut, Bapak TNI dan sebagainya, bahkan dari sana juga ikut berempati bapak-bapak yang dari TNUK. Maka kayaknya kata saya ini Pak, ini sementara dihentikan juga, tapi pemantauan terus menerus. Ternyata ngobrol sama Pak RW, akhirnya kan menimbulkan asumsi kok bisa seperti ini, bisa seperti itu. Ini SOP-nya kan di 7 hari, kenapa 5 hari udah selesai? Ada apa ini? Artinya saya menginterpretasikan, kayaknya nggak kondusif juga nih. Makanya Pak RW sampaikan ke arah sana, dan saya syukur sekali nih malam ini ada penjelasan ya, atau testimoni daripada bapak-bapak semua, sehingga apa yang disampaikan oleh bapak-bapak semua kita dengar, kita rekam, dan akan kita sampaikan kepada pihak korban, dia khusus keluarganya seperti ini, pertimbangan. Tetapi pasca pencarian tetap akan ada pemantauan, bahkan koordinasi dan konfirmasi itu dari berbagai lini sudah dipersiapkan dari awal-awalnya. Itu aja, agar mereka pihak korbannya tidak merasa putus asa dan tidak merasa disisihkan gitulah, mentang-mentang orang nggak punya dan lain sebagainya. Itu yang paling miris yang kita dengar di masyarakat. Bahkan orang desanya juga mau pantau sama Pak RW Imes, staf desa itu langsung turun. Ini adalah kepedulian kita semua. Silakan yang lain. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Nofri dari KPLP, silakan. Tambahan dari saya boleh Pak ya? Jadi gini, momen ini untuk saya sampaikan untuk mewakili keluarga. Betul apa yang disampaikan oleh Panto tadi, ketika memang ini sudah garis hidup dia seperti itu, sudah meninggal lah. Kita harap keluarga sadar dan sabar menerima garis anaknya seperti ini, gitu takdirnya. Tetapi ketika berbicara memang aturan di kelautan, tentu kita lebih mengerucut kepada asuransi gitu kan. Nah, dalam hal ini kita mohon kepada bapak-bapak yang ada di sini, supportlah kami, bantulah kami dalam rangka penyelesaian admin ataupun birokrasi terkait asuransi itu. Mohon dibantu gitu Pak, jangan sampai kita gelap pemikiran, tidak tersentuh, maka ingatkanlah kami harus ini dan terus sebagainya. Kalau untuk persyaratan kapal motor, insya Allah udah kita cek ada ya gitu. Itu aja mungkin Pak, mohon dibantu. Ya setidaknya Pak, gitu kan ada sedikit santunan gitu ya, kalaupun memang itu untuk asuransi tidak bisa ditempuh karena persyaratan ya kan. Kami mohon bantuan kepada Bapak ya kan, terutama yang terkait dengan kelautan mengenai korban ini, agar bisa mendapatkan sedikit bantuan entah dari Dinsos atau dari mana gitu, agar bisa mengobati rasa kesedihan yang beliau, rasa duka dia. Ya syukur-syukur asuransi itu Ya. dapat kita perjuangkan ya,
terkait hal yang lainnya ya kita ikut berempati aja dan bersimpati terhadap orang lain. Terima kasih Pak. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustini, saya RW 08 Kampung Cicadas, Desa Karanganyar. Saya mengucapkan kepada tim gabungan SAR yaitu Basarnas, terus Sahbadar, TNI Angkatan Laut, dan juga saya nggak lupa ke Polair. Saya banyak berterima kasih atas kerjasamanya dan partisipasinya, terus tenaganya. Saya perwakilan dari masyarakat saya sebagai korban. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Ya mungkin itu yang saya bisa ucapkan kepada tim atau gabungan yang lainnya. Mungkin saya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup.